warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat berkumpul kembali di sini di TKIT Al-Usmaniyah. Semua berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita mendapat syafaat beliau. Amin. Yang saya hormati Bu Desi sebagai narasumber, Bu Haji Sumayah sebagai kepala sekolah TKIT Al-Usmaniyah, dan ibu guru semua yang wajah baru dan wajah lama. Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat dulu dan biar nggak tegang. Tepuk semangat. 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 Harus semangat ya. Aduh, apa pengen semangat ya? Harus semangat semuanya. Yaitu lanjut sekarang kita mau tilawah ya, mendengarkan tilawah dari Ibu Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina. Ilmu yang Allah berikan. Sebetulnya saya bukan narasumber, saya hanya fasilitator, Bu. Jadi apa ya namanya? Membersamai teman-teman belajar. Karena ilmunya ini sudah ada, gitu. Bukan ilmu baru yang saya ciptakan. Kecuali kalau ilmu baru saya ciptakan, baru itu bisa dikatakan narasumber. Kalau ini ilmunya sudah ada, sudah melawan buana di zaman bahula gitu ya. Tapi memang kita punya keterbatasan untuk bisa menyerap semua dan mengaplikasikan semua. Karena apa? Dimaklumi ya Bu, otak kita itu udah tua. Walaupun umurnya masih muda, tapi otaknya udah tua ya. Apalagi dengan gigabyte-nya yang penuh dengan yang lain gitu ya. Sehingga harus dikasih waktu gitu untuk menyerap informasi, untuk bisa mengimplementasikan. Tapi memang satu tips dari saya, ketika kita dapat ilmu itu harus langsung implementasi, mau betul mau salah gitu ya. Versi kita aja yang kita pahami segimana itu kita laksanakan. Kemudian setelah itu perbaikan-perbaikan melalui kegiatan refleksi. Jadi nanti kita lihat, oh ini bener nggak ya, berhasil nggak ya, versi pemahaman kita. Nggak usah semua teori dilalap habis, nggak usah. Nggak mungkin nyampe kuliah gitu berubah SKS gitunya, balik digawai, ngomong ini balik gawe, balik keluarga, pasti luar biasa gitu ya. Jadi apa yang kita pahami laksanakan walaupun sedikit, setelah itu kita perbaiki melalui refleksi. Itu sih. Kemudian jangan lupa setiap mau menuntut ilmu itu yang minta sama Allah, karena kan emang Allah yang mudahkan ya. Jadi kita meminta terhindar dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan ya Allah yang kasih ilmu walaupun cuma sedikit itu bermanfaat. Bermanfaat itu ketika apa? Ketika dilaksanakan. Kalau cuma disimpan di laptop, ya, terus abis itu mengajarnya biasa lagi ya, insya Allah mau jadi manfaat gitu. Jadi lupa lagi. Tapi saya yakin sekolah ini tentunya udah dengan program sekolah penggerak 1 tahun atau 2 tahun Bu? 3 tahun tuh. Luar biasa sudah. Masya Allah. Luar biasa ya, artinya insya Allah usaha kita untuk bisa mengikuti perkembangan zaman dalam mendidik anak sudah kita upayakan dengan maksimal, ya kan?
pastinya membutuhkan waktu gitu ya, membutuhkan pemikiran yang lebih ketika kita ada tuntutan dari pemerintah dengan adanya program sekolah murah. Tapi sekali lagi jangan jadikan itu sebagai tuntutan, tapi jadikan sebagai kebutuhan. Karena tugas kita sebagai guru ini tidak main-main gitu. Kita butuh ilmu, senang kalau ada yang mandu, senang kalau ada yang mengawasi. Karena kita ingin bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, supaya nanti murid-murid yang kita hasilkan gitu ya bisa bersaksi di hadapan Allah bahwa kita sudah melaksanakan semuanya dengan baik. Itu doang kan? Tujuannya mah utamanya itu. Karena kalau sudah itu dijadikan motivasi, insya Allah dimanapun kita berada, mau sendirian, mau rame gitu ya, mau disuruh, mau gak disuruh, kita akan bisa melaksanakan semuanya sesuai dengan arahan dan aturan gitu. Insya Allah ya, kita komitmen ya. Karena keluarnya seorang perempuan dari rumah kalau nggak dapet surga rugi gitu ya. Nah makanya mudah-mudahan sebaik-baiknya gitu ya, kita di jalur yang benar nih, udah jadi guru, apalagi ada yang baru. Siapa yang baru? Ibu berdua nih. Nah sudah di jalan yang benar ya Bu. Gitu ya, mudah-mudahan nanti bisa terus mengembangkan dirinya, karena ternyata dunia mengajar itu luar biasa. Semua ilmu kepake, semua ilmu kepake. Sampai yang terendah misalnya cara bikin donat aja pakai, cara nyebokin anak aja kepake, gitu ya. Jadi insya Allah di sini tempat kita menuntut ilmu dan mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapat selama ini. Kemudian kalau berbicara tema hari ini tuh pembelajaran berdiferensiasi di PAUD. Sebetulnya sederhana, bahwa kegiatan di PAUD itu jangan cuma satu, harus ada pilihan. Karena apa? Karena anak-anak PAUD memang punya karakteristik yang berbeda. Jangankan anak PAUD, kita aja yang dewasa nggak bisa nih. Kayak misalnya saya ngomong begini, paling yang nyambung ada berapa orang karena memang dia modelnya bisa mendengar, bisa melihat gitu. Tapi ada beberapa yang bosan tuh, capek, ngantuk, akhirnya buru-buru mau belajar gitu ya, cuma lewat doang. Kita aja yang dewasa masih begitu, apalagi anak-anak gitu ya. Nah, kemudian apa yang menjadi istimewanya? Nah, bentuk kegiatan itu seperti apa sih? Gitu ya, yang bisa mengembangkan potensi anak teh bukan cuma pilihan mah banyak. Saya sering menemui ketika visitasi, Bu ini kan kegiatannya udah banyak, emang banyak, tapi di dia menggunting, di itu menempel, di itu mencocok, di itu kolase. Pilihannya banyak, tapi tujuannya satu. Sama. Paham. Dapat ya? Kita masih gitu Bu. Yang menempel, mencocok, satu doang ya, apa itu? Motorik halus atau paling banter seni. Ya. Udah cuma itu, diferensiasi enggak kan, cuma pilihan kegiatannya aja yang banyak. Padahal nggak harus banyak. Misalnya kalaupun kita bikin 3 tapi berdiferensiasi, bisa mengembangkan semua karakter anak, bisa mengembangkan semua gaya dan minat belajar anak dan sesuai kebutuhan anak. Insya Allah anaknya bisa cepat berkembang. Walaupun cuma 3, walaupun cuma 2 misalnya, walaupun cuma 1 dengan proyek misalnya, gitu. Jadi esensinya ya bagaimana implementasi. Makanya di situ di dalam kesatuan acara pelatihan hari ini saya selipkan ada model pembelajaran HOTS. Ingat gak waktu dulu pernah guruin PKP? Nah, umur itu Siapa yang ikut ya waktu itu? Yang Ciawi. Nurul Iman nih, kita pernah saya Masih kenal kata itu, cuma ya itu tadi. high order of thinking skill. Iya. Kenapa? Karena nanti di dalam diferensiasi mungkin pernah dengar kan, kita kalau enggak pasti udah pernah ya. Udah pernah ada materi yang disampaikan kan tentang diferensiasi. Iya. Pernah Tapi ya? harusnya enggak. Nah, kenapa harus ada HOTS? Karena di situ ada level dalam prosesnya. Gimana caranya kita ngembangin anak di level 0? Iya. Di level 1 gimana? Level 2 gimana? Sehingga anak terfasilitasi kebutuhan belajarnya. Ulah budak ke level 3 diberi level 1. Tungtungnya naon? Dulu lompatan. Iya. Karena dia udah bisa. Mah cetek guru, aku udah bisa gitu. Ya kan? Kayak guru lagi. Nah itu. Atau kebalik, anak yang harusnya level 0 dikasih level 3. Iya. Maka dia nggak akan pernah bisa berhasil dan akhirnya malah dia stres, malas belajar Aku nggak mau. karena nggak bisa. Karena kita gini, kadang-kadang orang dewasa pun begitu ya. Kalau kita bisa, pasti kita senang. Misalnya kita diundang nih mengisi acara senam atau olahraga, kita bisa itu, pasti kita paling datang paling duluan karena aku bisa. Nah, anaknya gitu, ulah licik,
Mau misalnya MPLS mah di kelompok aja dulu boleh, nanti setelah itu Agustus berarti mulainya, setelah MPLS baru mulai pakai sentra gitu. Nah, kalau nggak dicoba intinya kita nggak akan tahu kita bisa atau enggak gitu, dan itu memang sudah berjalan lama dan takutnya ternyata itu cara yang bagus untuk kita terapkan gitu. Jadi sayang kalau kita lewatkan. Itu salah satu metode model yang memudahkan kita dalam membimbing anak-anak gitu. Dan untuk anaknya pun saya sendiri merasakan gitu ya, itu memang berbeda. Jadi mereka lebih cepat akrab, lebih cepat mandiri dibandingkan ketika model di dalam kelas satu guru aja, itu akan berbeda. Nangisnya dia jadi lama. Kalau sentra kan minimal dia bermanja-manja di pagi, begitu udah pindah gitu kan ke kelas ini ke kelas ini. Jadi akhirnya dia berusaha untuk handle perasaannya, dia mandiri sampai siang gitu. Kelihatan memang perbedaannya antara dengan model sentra dengan model biasa yang kelompok itu. Walaupun di kurikulum Merdeka tidak ada arahan untuk pakai apapun, metode model apa aja boleh, mau inquiry, PJBL, PBL apa aja dipakai boleh, dan tidak ada juga ketentuan harus 4 kegiatan ini apa aspek-aspek berkembang, sebetulnya tidak ada. Semuanya holistik tapi tersirat. Itu kalau bekal kita sudah benar, teorinya udah ngelotok, ya udah benar-benar kita paham semuanya, tanpa ada yang begituan pun insya Allah anak akan jadi sesuai dengan yang tadi, misalnya kayak tadi cara berpikir kita udah di luar kepala, C1 ciri-ciri nggak usah ada untuk apa sih penataan-penataannya boleh, tapi karena kita masih belajar butuh arahan, butuh clue, makanya kita bikin ada yang namanya kegiatan sudut apa segala macam supaya kita nggak lupa bahwa anak itu harus dikembangkan secara holistik gitu. Kalau kita mengacu sama sekolah luar negeri, bahkan kurikulum pun mereka nggak punya, nggak pakai, karena udah nggak perlu lagi kurikulum itu, guru itu sendiri karena dia dididik sedemikian rupa memang udah siap untuk mengajar dan mengelola pembelajaran sampai master kan. Mereka baru S2 baru boleh jadi guru. Wow. Kayak di Finlandia itu, kenapa Finlandia bagus? Karena proses penggojlokan jadi gurunya pun standarnya udah S2 minimal dan sudah memang benar-benar tertarik untuk jadi guru. Minatnya nggak bisa kalau cuma nanya, orang kan kadang-kadang pegawai daripada nganggur aja jadi guru cuma pegawai. Kadang-kadang gitunya. Nu kuliahnya paling murah bu, kuliah guru gitu. Ada yang gitu ya, awalnya gitu. Makanya jadi disepelein juga ya jadinya gitu. Karena dapatnya susah di luar negeri, maka gajinya juga jadi gede-gede gitu. Karena memang mereka betul-betul profesi yang sekarang mungkin nomor 1 daripada dokter atau pengacara. Kalau dulu kan dokter pengacara gitu ya. Kalau sekarang mungkin guru yang menjadi ininya. Karena makin tahun makin menyadari bahwa pendidikan itu penting untuk membangun negara dan bangsa gitu ya. Nah itu perbedaannya, makanya nggak ini juga kalau Indonesia ngikutin negara mana juga bisa karena terlalu kompleks masalahnya gitu. Kayak pendidik aja di kita, kayak asesor aja mau menerapkan standar satu dengan kondisi masyarakat, misalnya sekolah anak di tengah leuweung, guru nage kalobaan paket C gitu kan, kumaha arek ngerti saintifik atau apa, ditanya pelatihan memang nggak pernah ada bu. Kalaupun ada jauh di kota, ongkos nanti sabaraha, internet nggak ada, handphone juga terbatas kan gitunya. Nah bagaimana gitu pembaruan itu? Makanya nggak bisa distandarin. Oleh karena itu adalah kurikulum Merdeka, silakan kalian mengembangkan potensi di tempat kalian sendiri. Jadi nggak harus sama dengan orang lain. Yang penting yang kalian laksanakan betul-betul melihat potensi setempat, betul-betul itu yang dibutuhkan oleh anak-anak di lingkungan tersebut. Misalnya anak-anak di lingkungan pegunungan gak usah diajarin IT karena memang gak ada fasilitas lagi, gitu kan? Misalnya gak ada, ya udah ajarin aja apa? Ajarin aja dia bercocok tanam, cara membuat produk dari apa misalnya, gimana caranya kalau misalnya dia banyak teh mau bikin berbagai macam teh misalnya. Jadi lebih kontekstual. Sekarang sih ke arah itu, makanya jangan takut salah. Yang salah itu yang kita tetap bertahan walaupun kita tahu cara itu bukan cara yang terbaik. Tetap tahan ngajar nak gitu carana, padahal nyaho eta teh masih banyak PR. Dari 16 aja misalnya masih ada 2 PR kita, berarti belum bagus nih metode kita. Yuk besok coba lagi. Nah itu yang betul. Walaupun perubahan itu nggak banyak, sedikit aja misalnya tadina
kegiatan main 2 tambah jadi 3 saeutik we ngalangkahnya ulah ngajo teuing bisi engke raga ngabudugrak teu bisa hudang. Jadi mendingan melangkah aja pelan-pelan, yang penting pasti untuk perubahannya gitu. Itu aja sih. Semangat, saling menyemangati karena ini lingkungan komunitas belajar ya. Jadi saling menyemangati, kalau ada satu yang lemas terus yang lain mengiyakan, udah nggak akan ada yang mau bergerak lagi, udah akhirnya pada lemas lagi, udah orang gitu. Jadi harus saling menyemangati, jangan bu gitu. Walaupun ada satu guru penggerak satu aja gitu ya. Guru penggerak itu bukan cuma program ya, orang yang memang mau menggerakkan teman-teman, dia mau berpikir lebih dari teman-teman, mau menolong teman-teman yang lagi kesusahan, lagi lemah gitu ya, kita muatin. Ada aja satu tapi dia qiyam terus konsisten, insya Allah semuanya akan terjaga ritmenya. Jangan sampai menurun gitu. Apalagi tantangannya di sekolah yang udah lama banyak bosan ya. Bu guru teh lama-lama mau bosan ngajar teh. Kalau begini-gini aja. Tapi kalau selalu memacu diri untuk apalagi ya, banyak kok ilmu yang belum kita pelajari ya, nggak akan habis gitu. Jadi itu cara kita biar nggak bosan. Kalau udah mulai ngerasain nih kayaknya jenuh aman, kiri asa gitu. Ganti modelnya, ganti metodenya, ganti penataan kelasnya. Itu kadang-kadang display aja males ganti ya. Itu yang bikin kita tambah bosen. Makanya cari suasana baru tuh, cek ganti kalau perlu warnanya. Gurunya ganti. Gurunya ganti. Kan anak-anaknya yang ganti, banyak guru lagi yang ganti. Kalau yayasan nggak boleh buta ganti guru ya, karena itu akan menjadi indikator Penilaian. keberhasilan sebuah lembaga. Kalau gurunya bisa bertahan sampai puluhan tahun, berarti apa nih? Gitu. Ada kenyamanan mungkin di sana. Gitu. Atau mungkin emang bu gurunya soleh. Jadi kalau menghadapi masalah nggak langsung cepat putus asa, putus Gurunya cinta. pewek. Terus malas gerak kemana-mana. Dijalanin nih, gitu ya. Jalanin aja. Tapi sambil kita tetap mengikuti perkembangan ya. Apalagi Usmaniyah yayasan besar, banyak yang ya udah nama besarnya udah inilah gitu. Jadi banyak yang berharap pasti lulusan dari kita lebih baik daripada yang lain kan. Itu banyak harapan gitu di sini. Memang secara agama mah insya Allah ya, karena kita sudah sistem yang ini kan. Mungkin secara itu yang harus diperjuangkan, kayak pengetahuannya, teknologi, gimana caranya anak-anak kecil kok bisa gitu kayak gitu. Nanti munculnya inovasi, perlu nih bu guru juga berinovasi. Ada inovasi apa? Misalnya bikin buku cerita interaktif atau bikin apa kek yang digital juga kan, buku cerita digital. Apalagi Ibu Mayang sudah punya posisi strategis kan sekarang. Misalnya ada guru punya produk apa, jual di IGTK, kami punya program ini nih, ayo yang mau belajar siapa, jadi tempat studi banding teman-teman yang lain. Luar biasa. Gitu. Nanti kan nanti jangan ngomong nanti kan Dorong-dorong jam rata. Yang muda yang berkarya. Gitu wae jawabannya. Iya. Pokoknya pengalaman, kalau guru mah makin tua justru makin berminyak. Kalau santer ih makin kolot kan makin lama minyak, nah kalapa ih. Kalapa. Coba tanya ibu, kalau murid juga akan senang jika gurunya lebih pengalaman sebenarnya. Kalau yang muda mereka kadang-kadang masih muda ini kan gitu ya, yang gitu kan. Walaupun enggak gituan juga, ada juga yang melihatnya semangat gitu. Makanya ibu guru yang berpengalaman ada kelebihannya. Ya, bukan kelebihan berat badan ya. Itu mah udah pasti. Pasti itu apa gendut. Before after. Apalagi yang pertama ngajarnya, ibu kok sekarang kayak ibu-ibu cina. Lah emang kan dari dulu juga ibu-ibu. Udah tua Ya. Gitu ya. Nah sekarang sambil menunggu sampai jam 2, mungkin kita refleksi aja. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau disampaikan nggak yang selama ini jadi ganjelan gitu ya, evaluasi tentang kegiatan, apalagi kan dengan tuntutan sekolah penggerak mungkin yang banyak tekanan gitu ya. Kalau memang ada hal-hal yang dirasa
bisa mengurangi keikhlasan, lebih baik disampaikan biar nanti begitu memulai itu kita benar-benar udah yang ikhlas menerima gitu apapun yang memang nanti akan dijalani. Sok, ada yang mau didiskusikan nggak? Apa ada mungkin kendala-kendala yang belum sempat terpecahkan gitu selama mendidik anak-anak sampai lulus, kayaknya masih jadi PR nih Bu tentang ini misalnya, kita sharing bareng aja. Silakan Bu. Apa ya? Udah mulai dari nol ya, Farho deh. Emang gitu guru yang senior cepat melupakan. Itu Bu Des, yang tadi menuju C6 tuh, saya tuh mau nanya Menuju C6. Jadi kan tadi kata contohnya tuh yang main ayunan yang Bu Des, misalkan bukan main ayunan aja sih, misalkan yang lain tuh. Nah, gimana cara mengkondisikan anak yang lain? Kita harus fokus ke anak yang itu, misalkan oh dia udah bisa sampai C3 nih, biar sampai C6, sedangkan anak yang lain juga kan butuh perhatian istilahnya tuh ya. Kalau kita terus menggali dia atau gimana gitu menurut Bu Desi gitu. Iya emang begitu, betul banget. Makanya standar kelas itu maksimal 15. Jadi dengan tuntutan kurikulum yang ada, mungkin menurut pemerintah 15 anak bisa terhandle lah oleh guru. Nah untuk pengaturannya sendiri nggak harus setiap hari itu anak gitu. Kita gilir, nggak apa-apa misalnya di hari tertentu dia boleh bermain bebas rek ayunan sorangan tenanaon, atau kita utamakan dulu yang memang kan anak-anak yang lain kan sudah running well, udah bisa jalan mau kegiatan gimana pun. Nah kita punya list gitu. Kalau Bu Kokom ini pembelajaran dari Bu Kokom ya. Bu Kokom ini kan megangnya kelas A, tapi dia punya list anak-anak yang memang harus ditangani mulai dari skala prioritas yang pertama sama yang paling belakang. Jadi punya ini sendiri. Pokoknya Bu Desi ayeuna okom arek nanganan si ieu heula, mun si ieu teu katanganan berarti eta encan giliranna cak kitu nya. Jadi fokus dulu misalnya sama yang masalahnya paling berat dan bisa mempengaruhi seisi kelas. Tangani dulu yang paling urgent. Gitu. Misalnya anak yang tadi yang suka keluar masuk itu harus duluan karena dia bisa mengganggu kan. Tangani dia duluan, fokus dulu ke dia. Yang lain udah aja biar aja dulu. Selagi dia masih aman anteng di dalam kelas, biarin aja dulu. Misalnya ada yang Bu ini mah gak mau ngikutin kegiatan sesuai ini, dia pengennya main ini aja kan baik lah. Selagi anteng tangani dulu yang memang prioritas sangat mengganggu kita. Nah kalau sudah itu nanti prioritas berikutnya yang mana gitu. Jadi masing-masing anak punya prioritasnya. Nah ketika sudah tertangani, yang lain mah kita perlakukan secara umum. Ada di dalam RPP kan, di modul ajar. Oh C3 kita bikin rangkaian kegiatannya yang memang udah sampai C6 gitu. Jadi secara tidak sadar tanpa scaffolding pun, tanpa bantuan dukungan pun dia sudah melakukan itu. Makanya itu yang kita perlukan, merancang kegiatan pembelajaran atau kegiatan bermain yang bisa mengasah cara berpikir tingkat tinggi anak sampai C6. Misalnya contohnya apa? Sederhana sih di anak-anak mah. Misalnya bagaimana hasil karyamu dengan benda-benda di sekitar kita sediain dengan media apa. Itu bisa sampai C6 karena dengan sendirinya anak akan, yang penting justru jangan diajarin. Memang tahapannya nggak sekarang beres, nggak sehari ini dia bisa. Kan besok kita ulang lagi, selalu ada di sudut itu misalnya. Jadi nanti di setiap kelas sentra selalu ada sudut literasi. Dia kan semua tentang literasi. Di setiap sudut sentra ya, buku cerita ada, kartu huruf ada, terus tutup botol yang berbentuk huruf ada, APE huruf ada, APE angka ada, sediakan di sudut itu. Di sentra apa Bu? Setiap sentra. Oh tetap ada. Ada tetap, karena itu nanti bisa jadi sentra pengaman anak-anak. Jadi walaupun dia bermain, tapi bermainnya terarah yang memang udah ada tujuannya sama kita udah diarahin gitu. Nah kemudian setelah itu apalagi yang harus ada? Pengaman kan udah jelas ya, pengaman udah jelas ada, dan sama sudut karya itu harus ada. Eksplorasi, ya, literasi, eksplorasi itu harus ada di setiap sentra. Sisanya silakan sesuaikan dengan apa yang mau dikembangkan hari itu. Tapi sudut yang dua itu usahakan ada. Jadi permanen ada satu sudut yang isinya barang bekas, terserah dia mau bikin apa aja. Apa yang termasuk dalam 5 pilihan lain? Masuk. Sudah Jadi masuk. di setiap modul aja dia tetap dimasukin. Tapi kita nggak bongkar pasang. Sediakan yang memang bisa semua kegiatan anak lakukan di situ. Gitu. Itu apa? Itu untuk mengasah.
takutnya kegiatan yang kita rancang itu kurang, dia bisa bermain di situ dengan bebas. Kalau sekali waktu dia sudah pernah kita arahkan gitu ya, bermain di sini tuh caranya begini, maka dia akan terus bereksplorasi. Itu nanti bisa diganti di invitasinya dengan tambahan barang-barang yang berbeda, misalnya tambahan inspirasi yang berbeda di sudut eksplorasi itu, biar nanti dia terpikir untuk membuat hal yang lain gitu Bu. Jadi nggak harus semuanya di bawah bimbingan kita, ada yang dengan sendirinya dia itu. Cuma buat anak-anak yang khusus itu tadi skala prioritas kan anak yang benar-benar mengganggu itu yang kita handle duluan sampai dia bisa ngikutin kita gitu. Jangan mengabaikan. Biasanya anak yang kayak gitu kalau diabaikan terus lama berkepanjangan. Jadi dari awal itu kita harus sudah bisa lihat anak mana yang memang butuh perhatian kita khusus, cekal eta budak eta. Karena kalau enggak dia bisa mempengaruhi yang lain, bisa ngajak yang lain misalnya keluar. Kan ada anak tipenya yang kayak gitu kan, buru-buru tuh dipegang gitu. Ya seperti itu, makanya informasi awal diperlukan tuh yang jadi MPLS bener-bener gitu dipakai buat cari data gitu, biar oh isi kumaha biar nanti pas kegiatan pembelajaran yang sesungguhnya kita udah tahu ininya, gerak-gerik anak, oh si iya pasti kieu. Jadi kita bisa memprediksi gitu, kita harus bisa memprediksi seandainya besok. Nah itu kan fungsinya perencanaan atau modul ajar. Misalnya nanti besok pada kegiatan ini ada anak yang begini, saya mengalihkannya gimana ya? Itu juga perlunya kita bikinnya bareng-bareng, ulah sorangan. Mun sorangan arek jeung nyari tanah. Mun bareng-bareng coba direview. Aku ari kiki. Kumaha ke anu sakit cegah baturan teh. Jadi dikasih sudut pandang biar nanti kita bisa memprediksi apa yang harus kita lakukan ketika anak tiba-tiba melakukan itu. Itu namanya perencanaan. Nanti ketika sudah direncanakan, pelaksanaan di kelas udah serahkan sama anak-anak. Kita nggak usah mengendalikan ini harus sesuai dengan rancangan kita, nggak usah. Karena kita sudah tahu, oh dengan dia di situ aja kemampuan yang udah tercapai ini. Oh dengan di situ aja kemampuan yang udah ini. Karena kita sudah merancang semuanya sepaket dengan kemampuan apa yang mau dinilai. Kan nggak khawatir lagi. Karena bukan hasil yang kita nilai, tapi prosesnya. Iya. Gitu. Kecuali kalau kita pengen hasil, otomatis kita harus benar-benar melihat dia sampai bisa dengan ini kan enggak berproses aja terus adain aja diulang lagi. Kalau kelihatannya kayaknya masih meragukan nih, besok ulang lagi di situ atau minggu depan diulang lagi kegiatan itu. Gitu. Itu maju-maju. Cepet anaknya sebenarnya nggak gitu cepet anak mah. Kayak itu kan bosan namun diulang lagi kan. Kan itu udah pernah Bu Guru gitu kan. Makanya di invitasinya itu yang berubah, inspirasi yang berubah. Display kelas aja kadang mereka bosan kalau begini wae gitu ya. Kan ingin yang baru gitu. Tapi ada juga yang anak memang lama kebiasaannya. Jadi karakternya mau dibinya teh aya angka hiji gitu. Aya begitu ya. Gitu emang sih kita harus pinter-pinter melihat karakteristik anak ya. Ada lagi yang mau di-sharing? Bagaimana cara menghilangkan malas gitu? Ayat itu, ayat besok perasaan malas amat sih gitu ya. Mager. Amun semangat bikin yang banyak. Kali gitu ya. Mun semangat ulah dieureunnan. Misalnya di modul ajar deh, gua inspirasi ku datang gitu. Jangan cuma terbatas satu topik, bikin lagi topik berikutnya. Ayo gitu, kayak penyempurnaan baru pas mau dilaksanakan. Oh kemarin bikin ini, yang penting udah bikin aja dulu. Mun semangat. Jadi di mana orang termager, orang geus teu keteteran teuing. Udah ada nih. Minimal ada buat landasan berpikirnya aja dulu. Atau sediakan referensi permainan yang banyak, mun semangatnya yo. Tempo dina IG dina TikTok naon. Kayak urang tinggal pilihan kan. Jadi pas waktunya tinggal copy paste deh, oh iya. Tinggal dilaksanakan gitu. Karena emang ada masanya kita banyak keperluan ya, aya keriweuna untuk fokus karena eta gitu. Ada begitunya kan. Makanya mun semangat jangan dibatasi, udah bikin, main juga bikin topik, berapa topik gitu modul ajarnya. Berapa modul ajar gitu sekalian. Gitu. Eta nggak kan terus. Kalau kan tergantung asesmen, terus lagi gitu. Iya nggak apa-apa kalau itunya memang Hasil kan. refleksi ya?